Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli dengan NPM 185050045 kelas B, Prodi Pendidikan Matematika pada mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Di sini saya akan mereview jurnal yang berkaitan dengan judul saya, yaitu Pengaruh model PBL dengan pendekatan STEAM terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan self-confidence siswa SMA. Nah, langsung saja. Di sini saya membagi jurnal ke dalam dua jenis. Ada jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Untuk jurnal nasional sebanyak 3 dan jurnal internasional sebanyak 2. Yang pertama, ini merupakan jurnal nasional. Judulnya adalah Pengaruh Penerapan Model Terintegrasi STEAM terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif ditinjau dari pemahaman konsep siswa. Nah, untuk volume dan halamannya adalah volume 12 dengan nomor 2, halaman 167 sampai dengan 176, diterbitkan pada tahun 2020 oleh penulis Budiono A, Pusnaha, dan Wuldaniha. Lanjut. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh penerapan model PBL terintegrasi pendekatan STEAM terhadap kemampuan berpikir kreatif ditinjau dari pemahaman konsep siswa. Untuk subjek penelitiannya adalah seluruh kelas 11 SMA Negeri 1 Pademawu. Dengan sampel ini diambil menggunakan cluster random sampling. Jadi hanya satu kelas saja. Untuk metode penelitiannya, di sini menggunakan metode pre-eksperimen dengan menggunakan desain one group pre-test post-test. Nah, jadi desainnya itu hanya satu kelompok eksperimen tanpa menggunakan kelompok kontrol. Lalu, untuk definisi operasional dan variabel. Di sini Mulyasa 2009 mengatakan bahwa kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran diakibatkan karena rendahnya kemampuan berpikir siswa. Nah, berpikir kreatif siswa dapat meningkat jika difasilitasi dengan adanya pembelajaran yang berorientasi pada masalah. Hal ini dikarenakan berpikir kreatif memungkinkan masalah dipelajari dengan sistematis. Tantangan dihadapi dengan cara terorganisir, pertanyaan dirumuskan secara inovatif, dan solusi dirancang dengan cara orisinil. Menurut Jensen 2002. Lalu, pembelajaran berbasis STEAM dapat melatih dan meningkatkan bakat siswa dalam menyelesaikan masalah di abad 21, menurut Wijaya 2015. Dan pendekatan STEAM ini tentunya membutuhkan model pembelajaran agar mempermudah dalam penerapannya. Maka peneliti menggunakan model PBL atau dengan kepanjangan Problem Based Learning. Nah, PBL ini merupakan pembelajaran yang menggunakan permasalahan sebagai tolak ukur dalam pembelajaran dan dalam menyelesaikan permasalahan. Siswa membutuhkan suatu pengetahuan baru sebagai penyelesaiannya. Untuk instrumen pada penelitian ini menggunakan instrumen tes berbentuk pilihan ganda dan tes berbentuk esai. Untuk tes berbentuk pilihan ganda ini untuk mengukur pemahaman konsepnya, dan tes berbentuk esai adalah untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa. Lanjut, untuk langkah-langkah penelitiannya, yang pertama, memilih sampel atau subjek dari penelitian, di mana teknik pemilihan sampel ini menggunakan cluster random sampling. Lalu, melakukan tes berbentuk esai untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa, dan tes berbentuk pilihan ganda untuk mengukur pemahaman konsep sebelum perlakuan. Nah, perlakuan di sini adalah model PBL dan yang terintegrasi STEAM. Nah, lanjut yang ketiganya, uji penerapan sistem pembelajaran model PBL dan STEAM pada siswa. Lalu, melakukan tes berbentuk esai untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa setelah perlakuan yang tadi. Nah, dan yang terakhir adalah melakukan analisis data. Untuk hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh yang signifikan model PBL terintegrasi pendekatan STEAM terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa SMA.
Dan juga siswa yang mempunyai pemahaman konsep tinggi memiliki kemampuan berpikir kreatif lebih tinggi daripada siswa yang memiliki pemahaman konsep rendah. Nah, lalu ada pengaruh interaksi antara model PBL terintegrasi pendekatan STEAM dan pemahaman konsep terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa SMA. Untuk kelebihan dan kekurangan pada penelitian ini, yaitu dengan adanya penelitian ini, siswa mendapatkan pelatihan untuk bisa mengembangkan cara berpikir kreatif dalam proses pembelajaran yang dapat mengukur pemahaman konsep pada setiap siswa. Nah, namun penelitian ini masih rendah dalam hal kemampuan terperinci, sehingga peneliti selanjutnya dapat lebih mengoptimalkan kemampuan terperinci siswa, di mana penelitian ini masih menggunakan satu kelas eksperimen. Sebaiknya penelitian berikutnya juga dapat membandingkan dengan model pembelajaran lain sebagai kelas kontrolnya. Nah, kedua, masih dalam jurnal nasional. Nah, di sini judulnya adalah perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence antara siswa yang mendapatkan pembelajaran discovery learning dan problem-based learning. Nah, untuk volumenya adalah volume 9 dengan nomor 3 halaman 463 sampai dengan 474. Diterbitkan pada tahun 2020 oleh penulis Ranti Santika Dewi, Prestina Sundayana, dan Reni Nuraini pada tanggal 30 September 2020. Untuk jurnal ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence antara siswa yang mendapatkan model discovery learning dan model problem-based learning. Untuk subjek penelitiannya adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Garut dengan sampel pada penelitian ini sebanyak 2 kelas, yaitu kelas 10 MIPA 1 sebagai kelas eksperimen 1 dengan sebanyak siswa 35 siswa yang mendapat model discovery learning dan kelas 10 MIPA 2 sebagai kelas eksperimen 2 sebanyak 33 siswa yang mendapat model problem-based learning. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode kuasi eksperimen dengan sampel sebanyak 2 kelompok. Desain penelitian ini dinamakan non-equivalent control group. Nah, lanjut definisi operasional dan variabelnya. Pertama, matematika adalah sebagai penunjang ilmu lain dan menjadi salah satu ilmu yang mendasari kehidupan manusia. Menurut Afriansah 2013. Lanjut, sangatlah penting mempelajari matematika sesuai dengan pendapat Udoyo pada 2003 halaman 35, yaitu untuk menghadapi kehidupan sehari-hari dan perkembangan iptek diperlakukan secara berpikir yang didasari dan dikembangkan oleh matematika. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi lebih mengutamakan di era revolusi industri 4.0. Untuk menyesuaikan revolusi industri 4.0 ini dan tujuan pembelajaran matematika itu sendiri, siswa harus menguasai kemampuan matematis, salah satunya yaitu kemampuan komunikasi. Lalu, seperti halnya yang diungkapkan oleh Sudijarto dalam Dewi 2013 halaman 6 bahwa dalam proses kegiatan pembelajaran tidak menggunakan pendekatan yang modern, hanya merupakan serangkaian kegiatan mencatat, kemudian dihafal serta mengingat kembali. Itu merupakan ciri dari proses pembelajaran yang dilakukan di kebanyakan negara berkembang, salah satunya negara Indonesia. Hal ini membuat siswa tidak kreatif karena hanya menerima informasi dari guru tanpa adanya proses mengekspresikan ide-ide yang dimilikinya dalam menemukan suatu konsep matematika. Pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence siswa adalah melalui pembelajaran aktif, yaitu discovery learning dan problem-based learning. Surherman dan kawan-kawan pada 2003 halaman 190 menyatakan bahwa model discovery learning merupakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pada penemuan karena siswa berperan aktif dalam pembelajaran dan guru hanya sebagai pembimbing saja. Sehingga proses kegiatan ini akan memfasilitasi peningkatan motivasi siswa dalam belajar matematika.
Dan problem-based learning merupakan salah satu pembelajaran yang dapat memfasilitasi dan mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Menurut Dutch dan kawan-kawan pada 2001. Nah, jadi kesimpulan yang didapat bahwa untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan komunikasi matematis serta self-confidence siswa, diperlukan suatu pembelajaran yang membuat siswa aktif dalam pembelajaran, tidak hanya menerima materi dari guru, serta siswa mampu menggali pengetahuan siswa itu sendiri. Untuk instrumen penelitian yang digunakan adalah berupa tes uraian dan angket skala Bandura. Untuk langkah-langkah penelitiannya, pertama, penelitian ini adalah dengan memberikan pretest dan pengisian angket self-confidence awal dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal dan tingkat kepercayaan diri awal siswa, baik pada kelas eksperimen 1 maupun kelas eksperimen yang kedua. Lalu setelah proses pembelajaran selesai, peneliti memberikan post-test dan angket self-confidence akhir untuk membedakan hasil belajar dari kedua kelas tersebut. Lalu ketiga atau yang terakhir adalah melakukan analisis data. Untuk hasil penelitian ini, yang pertama, siswa. Begitupun untuk tujuan yang ketiga, keempat, dan kelima sudah tertera dalam PPT ini. Nah, lanjut. Untuk subjek penelitiannya yaitu dilakukan pada SMK di Kota Bandung dengan populasi penelitian seluruh siswa kelas 10 di SMK tersebut yang kemudian dipilih 2 kelas sebagai sampelnya. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimen. Jadi terdapat 2 kelas yang dibandingkan, yaitu kelas pendekatan saintifik model problem-based learning merupakan kelas di mana siswa belajar melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning, sedangkan kelas kedua yaitu kelas pendekatan saintifik, merupakan kelas di mana siswa belajar melalui pendekatan saintifik. Atas peningkatan self-confidence siswa yang mendapatkan model discovery learning berdasarkan hasil analisis data gen ternormalisasi sebagian besar memperoleh interpretasi sedang. Penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang mendapatkan model discovery learning dan problem-based learning, serta terdapat perbedaan peningkatan self-confidence antara siswa yang mendapatkan model discovery learning dan model based learning. Untuk kelebihan dari penelitian ini, yang pertama, memberikan pengalaman baru bagi siswa dengan saling bertukar informasi dalam waktu bersamaan. Dan yang kedua, siswa dapat saling berkomunikasi dengan temannya guna memperoleh informasi dari hasil pengerjaan mengenai materi yang dipelajari. Yang terakhir, dengan bertukar informasi, siswa lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Namun, untuk kekurangan dari penelitian ini adalah beberapa siswa hanya memahami soal yang hanya dikerjakan oleh dirinya sendiri. Dengan waktu yang singkat, siswa harus selesai dalam mempresentasikan hasil pengerjaannya. Nah, lanjut ke jurnal yang ketiga, masih dalam jurnal nasional. Untuk judulnya adalah peningkatan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kreatif, dan self-confidence siswa melalui model pembelajaran berbasis masalah. Volumenya volume 2 dengan nomor 2 halaman 143 sampai dengan 158. Diterbitkan pada tahun 2016 oleh Sofi Nurkolbiah September 2016. Tujuan dari penelitiannya ini yang pertama, untuk mengetahui perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran model problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, yang kedua, untuk mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang memperoleh definisi operasional dan variabel. Pertama, menurut Sumarno dalam Dwi Janto 2007, pemecahan masalah atau problem solving dalam pembelajaran matematika
merupakan strategi atau pendekatan dan sekaligus sebagai tujuan yang harus dicapai. Pemecahan masalah sebagai pendekatan dalam pembelajaran digunakan untuk menemukan dan memahami materi atau konsep matematika. Memecahkan masalah matematik dikarakteristikkan sebagai kemampuan dalam merumuskan masalah matematik secara bebas. Nah, bersifat penemuan dan baru. Ide-ide ini sejalan dengan ide-ide seperti fleksibilitas dan kelancaran dalam membuat asosiasi baru dan menghasilkan jawaban divergen yang berkaitan dengan kreativitas secara umum. Menurut Bandura Sudrajat 2008, kepercayaan diri adalah percaya terhadap kemampuan diri dalam menyatukan dan menggerakkan motivasi dan sumber daya yang dibutuhkan dan memunculkannya dalam tindakan yang sesuai dengan apa yang harus diselesaikan atau sesuai dengan tuntutan tugas. Pembentuk utama dalam self-confidence siswa dalam pembelajaran matematika adalah interaksi siswa baik dengan guru maupun dengan sesama. Untuk instrumen penelitiannya adalah instrumen penelitian dengan tes pemecahan masalah, tes berpikir kreatif matematis, dan kepercayaan diri kuesioner. Lanjut, untuk langkah-langkah penelitiannya, pertama, masing-masing kelas diberikan tes awal sebagai pretest sebelum melakukan atau diberikan perlakuan. Lanjut, yang keduanya, setelah perlakuan diberikan kepada masing-masing kelas, diberikan pula tes akhir atau post-test. Nah, untuk soal yang diberikan pada saat pre-test dan post-test ini merupakan soal yang serupa. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis data. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama, tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran model problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Terdapat perbedaan pula antara peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran model problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran model problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan saintifik antar kategori pasangan. Dan yang terakhir adalah tidak jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan prestasi dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa, berpikir kreatif matematis, dan kepercayaan diri pada kedua kelas kelompok eksperimen. Nah, untuk kelebihan dari penelitian ini adalah presentase tingkat kepercayaan diri pada kelas saintifik lebih tinggi daripada kelas problem-based learning. Hal ini adalah dampak positif pembelajaran saintifik yang memungkinkan siswa dibimbing melalui pertanyaan-pertanyaan dalam penemuan solusi permasalahan. Dan untuk kekurangan penelitiannya, yaitu pembelajaran berbasis masalah ini membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk melaksanakan masing-masing tahapannya. Untuk itu, disarankan apabila seorang guru memilih melaksanakan pembelajaran dengan model problem-based learning untuk lebih memperhitungkan waktu yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang adalah jurnal internasional, yaitu judulnya adalah The Effect of Problem-Based Learning Model on Student Mathematics Learning Outcomes View with from Critical Thinking Skills. Nah, volumenya, volume 3 dengan nomor 2, halaman 37 sampai dengan 45. Diterbitkan pada tahun 2018 oleh penulis Heri Mulyanto, Gunar Hadi, dan Mintasih Indiayu pada tanggal 21 Maret 2018. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar siswa. Untuk subjek penelitiannya adalah sebanyak 309 siswa sekolah dasar swasta di 5 kecamatan di Kota Surakarta pada tahun 2016-2017. Sampel terdiri dari kelas eksperimen sebanyak 153 siswa dan kelas kontrolnya sebanyak 156 siswa.
Kelas eksperimen ini adalah kelompok siswa yang menjadi subjek pembelajaran dengan model Problem Based Learning atau PBL, sedangkan kelas kontrol adalah kelompok siswa yang dijadikan subjek ke pembelajaran konvensional. Untuk metode penelitiannya menggunakan two-way ANOVA. Nah, two-way ANOVA ini digunakan untuk menguji banyak kelompok sampel yang melibatkan klasifikasi ganda atau lebih dari satu variabel dependen. Nah, untuk metode dari analisis datanya menggunakan ANOVA 2 jalur atau faktorial 2 kali 2. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan pengujian persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan homogenitas. Untuk definisi operasional dan variabel. Pertama, pembelajaran berbasis masalah difokuskan pada masalah di mana siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir ke tingkat yang lebih tinggi. Siswa mampu merumuskan jawaban sementara atau suatu masalah yang membutuhkan kecerdasan logis, keberanian dan solusi aktif dengan situasi nyata. Siswa juga perlu meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri, dan daya tahan untuk memecahkan masalah. Menurut Tolib dan Kailani pada 2014. Nah, lanjut untuk instrumen penelitiannya adalah menggunakan berupa tes soal dan pengujian statistik terkait uji validitas dan uji reliabilitas, di mana untuk instrumen tes hasil belajar matematika terdiri dari 30 butir soal dengan menyajikan 4 alternatif jawaban, di mana skala pengukuran tes hasil belajar matematika adalah skor 1 untuk jawaban yang benar dan skor 0 untuk jawaban yang salah. Untuk instrumen keterampilan berpikir kritis dibuat dalam bentuk angket terdiri dari 20 item pernyataan yang diukur dengan 6 dimensi dikembangkan oleh Fasiwan 2 pada tahun 2015, yaitu interpretation, analysis, inference, evaluation, explanation, dan self-regulation. Instrumen ini menyajikan 2 alternatif jawaban, yaitu ya atau tidak. Untuk langkah-langkah penelitiannya, pertama, diberikan soal tes untuk mengukur hasil belajar sebelum diberikan percobaan mengenai penelitian. Lalu, melakukan percobaan pembelajaran dengan model PBL dan model konvensional, dan selanjutnya diberikan kembali soal tes untuk mengukur hasil belajar dan angket untuk mengukur keterampilan berpikir kritis siswa. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis data. Untuk hasil penelitiannya adalah adanya perbedaan hasil belajar matematika yang signifikan antara siswa yang mengikuti problem. Nah, siswa yang mengikuti model problem based learning memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang mengikuti model konvensional. Lanjut, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi dan tidak terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan keterampilan berpikir kritis terhadap pembelajaran matematika hasil belajar siswa kelas 5 SD. Nah, tidak ada perbedaan hasil belajar matematika pada kedua model pembelajaran pada siswa dengan untuk kelebihan penelitiannya, yaitu dari data yang telah dianalisis menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif mengenai model PBL terhadap hasil belajar siswa dibandingkan dengan model lain yang digunakan sebagaimana hasil penelitian dari penemuan sebelumnya. Untuk kekurangannya yaitu sebaiknya peneliti melakukan perbandingan untuk mengukur pengaruh dari model PBL lain dengan model selain konvensional untuk lebih mengembangkan kembali penelitiannya. Karena mungkin untuk model konvensional ini sudah banyak dilakukan atau diteliti oleh peneliti lainnya. Lanjut yang terakhir adalah jurnal internasional dengan judul The Role of Problem-Based Learning to Improve Students' Mathematical Problem Solving Ability and Step Confidence. Untuk volumenya adalah volume 9 dengan nomor 2, halaman 291 sampai dengan halaman 300. Diterbitkan pada tahun 2018 oleh penulis Haris Hendriani, Tri Johanto, Utari Sumarno pada bulan Juli 2018. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis peran pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dan kepercayaan diri. Untuk subjek penelitiannya melibatkan 66 siswa kelas 10, satu set tes KPMM yaitu kemampuan pemecahan masalah matematik, dan satu set laginya adalah skala PD atau percaya diri, dan satu set skala persepsi terhadap PBM atau menelaah peranan pembelajaran berbasis masalah. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian pretest, posttest, eksperimen, kontrol, grup, desain yang bertujuan untuk menganalisis peran pembelajaran berbasis masalah pada MPSA dan MSC siswa. Untuk definisi operasional dan variabel. Di sini menyatakan masalah adalah tugas yang tidak ada algoritma yang lengkap untuk mendapatkan solusi. Oleh karena itu, pemecahan masalah adalah suatu proses di mana seorang individu menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dimilikinya untuk memecahkan suatu masalah dalam suatu situasi yang tidak diketahui. Menurut Handayani, Hidayat, dan Kristiani pada tahun 2018. Instrumen penelitiannya adalah instrumen penelitian dengan menggunakan berupa tes dengan soal berupa post-test dan pre-test. Untuk langkah-langkah penelitiannya, pertama, diberikan soal post-test sebelum dilakukan percobaan. Lanjut, melakukan percobaan pembelajaran dengan berbasis masalah dan konvensional yang dibagi ke dalam 4 fase. Dan yang ketiga, diberikan soal pretest untuk mengukur dan membedakan hasil yang diperoleh dengan pada saat post-test. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis data. Untuk hasil penelitiannya, di mana pendekatan pembelajaran berbasis masalah mengambil peran yang lebih baik daripada pengajaran konvensional dalam meningkatkan MPSA siswa, keuntungannya, dan MSC siswa. Nah, tidak terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis pada matematika. Dan juga terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran model problem-based learning dengan model konvensional. Untuk kelebihan dari penelitian ini, siswa melakukan pembelajaran lebih aktif, di mana keempat fase pembelajaran berbasis masalah, mereka lebih kreatif, tampil percaya diri, cukup baik, lebih mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam memecahkan masalah. Namun untuk kekurangannya adalah siswa yang belajar dengan cara konvensional mengajar cenderung lebih sedikit siswa yang aktif belajar dan mereka menunggu penjelasan dari guru mereka. Cukup sekian jurnal yang dapat saya review. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.